Bab 8. Sudah lewat pukul 9 malam ketika mereka kembali ke hotel. Begitu Kirana tiba, pintu kamar di seberangnya juga terbuka. Raka melihat Liam dan Kirana, lalu memanggil mereka dengan antusias, "Kakak! Kakak Liam! Kakak sudah pulang." Liam mengangguk padanya. Kirana melirik kesal. "Kenapa kamu belum tidur? Dan kenapa kamu gak kasih tahu aku kapan kamu masuk kelas hari ini?" Sambil berbicara, ia membuka pintu kamarnya dan masuk. Raka mengikutinya dari belakang. Dia menggaruk kepala sambil ragu menjawab, "Aku udah kirim pesan sebelum berangkat. Siang tadi aku nanya apa kamu udah makan, dan sore aku tanya kapan kamu pulang. Tapi nggak kamu balas." Eh, Kirana baru teringat kalau dia mematikan ponselnya hari itu karena takut menerima telepon dari Paman Markus. Ia buru-buru menyalakan ponselnya dan mendapati puluhan pesan dan panggilan tak terjawab. Ia mengangkat tangan sedikit malu. "Oh, ya. Aku sibuk banget hari ini, jadi nggak sempat buka HP." Liam terkekeh di sampingnya. Ia terlihat begitu imut sampai rasanya Kirana ingin memeluknya. Raka yang tahu kakaknya pasti tidak membaca pesannya, tak mempersoalkannya. Selama Kirana bahagia, itu sudah cukup baginya. Beberapa saat kemudian, manajer hotel datang ke kamar dan mengatakan bahwa semua barang belanjaan mereka hari ini telah dikirim. Kirana langsung meminta semuanya dibawa masuk hingga ruangan penuh sesak oleh tas belanja. Ia menarik Raka masuk ke dalam. "Aku beliin kamu baju, sepatu, dan perlengkapan harian. Pilih sendiri ya, terus bawa ke kamarmu nanti." Raka menatap ruangan yang penuh sesak dengan ekspresi pasrah. Mungkin butuh waktu lama untuk menyortir semuanya. Ia menghela napas dan melirik Liam, seolah memohon bantuan. Liam hanya menggeleng pelan, memberi isyarat bahwa dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Raka terpaksa ikut memilah-milah barang bersama Kirana, menanyakan mana yang cocok untuknya. Kirana memang membeli banyak barang, tak peduli berguna atau tidak. Asal terlihat bagus, dia beli. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk nenek, kakek, dan pamannya. Meski di rumah sudah tidak kekurangan, ia tetap ingin membelikan sesuatu. Setelah cukup lama memilih dan menata, Kirana membantu Raka membawa barang-barangnya ke kamar. Saat ia kembali ke kamarnya, Lee masih duduk di sofa sambil membaca buku. "Kenapa kamu belum pergi?" tanyanya. Lee menutup buku dan berkata, "Aku ingin bicara sesuatu. Tapi kamu sibuk, jadi aku tunggu." "Kalau gitu bilang sekarang." "Cepat, aku mau tidur," jawab Kirana sambil menguap. Liam tertawa kecil. "Orang tuaku ingin aku mengantarmu ke rumah besok." Rasa kantuk Kirana langsung lenyap. "Apa? Besok? Mereka mau ketemu aku?" Liam mengangguk. "Iya." Kirana langsung panik. "Aku nggak bisa. Aku ada janji sama pamanku tentang pernikahan." Liam memperhatikan wajah Kirana yang cemas, lalu tersenyum. "Keluargaku ramah, kamu nggak perlu gugup. Aku juga akan ada di sana." "Siapa bilang aku gugup? Aku cuma sudah janji sama pamanku. Aku belum habiskan waktu sama dia sejak datang." Tiba-tiba ponsel Kirana berdering. Ia segera mengangkatnya. Ternyata itu dari Paman Mark. "Paman?" ujarnya manis. "Kirana, aku belum tidur. Mau bilang sesuatu, tapi kamu matiin HP." "Aku nggak tahu Liam udah kasih tahu atau belum." Kirana melirik Liam, yang membalas dengan senyum tipis. Untuk pertama kalinya, Kirana merasa senyum Liam agak menyilaukan. Ia pun buru-buru memalingkan wajah. "Ada apa paman? Kenapa aku nggak jadi belanja sama paman besok?" Mark tertawa kecil. "Kenapa? Masih kurang belanja hari ini? Tapi yang penting, kamu besok ke rumah keluarga Liam. Kalian mau menikah, jadi keluarganya pengen ketemu. Belanja bisa lusa aja ya." "Habislah aku," pikir Kirana panik. Ia menjawab lemah, "Baiklah paman. Selamat malam." Setelah menutup telepon, Kirana langsung menjatuhkan diri di atas tempat tidur. Kasur empuk itu seolah menyerap semua lelahnya, tapi hatinya tetap gelisah. Liam duduk di tepi ranjang. Kirana tak ingin melihatnya. Ia membalikkan badan, memunggunginya. "Kenapa kamu belum pergi? Cepatlah, aku mau tidur." "Sekarang udah tengah malam,
kata Liam pelan. Kirana mendongak. Kenapa? Kamu takut jalan malam-malam? Jarak rumah lebih dari 1 jam. Kalau aku pulang, aku tetap harus menjemputmu pagi-pagi. Kirana terdiam. Kalau begitu, aku minta Raka siapkan kasur lipat untukmu. Ia hendak bangkit, tapi Liam meraih pergelangan tangannya dan menariknya lembut. Aku tidur di sofa saja. Kamu tidur yang nyenyak ya. Suaranya lembut, dan napas hangatnya menyentuh telinga serta leher Kirana. Kirana langsung tersipu dan mendorongnya. Baiklah. Cepat keluar. Liam tertawa kecil, mengusap kepala Kirana, lalu pergi ke ruang tamu. Malam itu, Kirana tidur cukup nyenyak, tapi ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ada seseorang yang berdiri di hadapannya. Tapi saat hendak menjangkaunya, Kirana terbangun. Saat membuka mata, ia melihat Liam sudah berdandan rapi. Ia mengenakan setelan jas hitam, rambutnya disisir rapi, dan kancing manset berlian tersema di pergelangan tangannya, persis seperti yang dikenakannya saat pesta pertunangan. Melihat itu, Kirana pun bersiap-siap. Ia mengenakan gaun krem muda dan sepatu hak tinggi krem yang dibelinya kemarin. Rambutnya dikepang rapi, dan ia merias wajah tipis-tipis agar terlihat segar dan lembut. Ia sadar, kini ia telah bertunangan. Tak bisa lagi terus menghindar. Kalau keluarga Liam tidak menyukainya, maka pernikahan ini mungkin tak akan terjadi. Tetap saja, hatinya tetap berdebar gugup. Memalukan sekali bertemu dengan orang tua calon suami, padahal aku tidak mencintainya. Di luar terlihat tenang, tapi hati Kirana dilanda kepanikan. Dalam perjalanan menuju rumah lama keluarga Wiratama, pikirannya dipenuhi oleh berbagai kekhawatiran. Apakah Calira sudah lebih dulu datang ke rumah mereka? Bagaimana reaksi keluarga Liam kalau aku yang muncul sekarang? Apa mereka menyukai Calira? Apa mereka akan membenciku karena kesombonganku waktu itu? Akankah mereka menerimaku hanya karena aku dari keluarga Santikara? Meskipun aku tak ingin menikah, aku juga tak mau menyeret mereka ke dalam masalahku. Liam yang duduk di sebelahnya memperhatikan perubahan ekspresi Kirana sejak mereka masuk mobil. Alis Kirana berkerut, dan jari-jarinya gelisah meraba-raba ujung roknya. Pengadilan, gumam Liam. Namun Kirana terlalu larut dalam pikirannya. Ia bahkan tidak sadar bahwa Liam sudah lama menatapnya. Melihat wajahnya yang gelisah, Liam akhirnya meraih tangannya dan mengangkat dagunya dengan lembut agar menatapnya. Kirana tetap tak bereaksi. Tatapannya kosong, terpaku lurus ke depan. Liam lalu menunduk dan mengecup keningnya dengan lembut. Barulah saat itu Kirana tersentak, kaget, dan langsung mundur. Namun punggungnya membentur pintu mobil. Ia mengerang pelan karena rasa nyeri tumpul itu membangunkannya dari lamunan. Aduh! Liam tak menyangka reaksinya akan seperti itu. Melihat Kirana kesakitan, ia langsung menariknya ke pelukannya. Sakit? Maaf, aku tak bermaksud. Dengan sedikit kesal Kirana berkata, kenapa kamu tiba-tiba? Kenapa kamu suka banget muncul tanpa aba-aba? Ia tidak mau menyelesaikan kalimatnya di tengah jalan. Liam sering bertindak sesuka hati, dan Kirana tak tahu apakah itu niat menggoda atau hanya iseng. Liam tak menanggapi, tapi tangannya mengusap lembut bagian pinggangnya. Kamu terlihat tegang sejak tadi. Kalau kamu terus begini, keluargaku bisa mengira aku menindasmu. Mereka pasti menyalahkanku. Meski masih merasa kikuk, sentuhan Liam membuat Kirana merasa sedikit lebih tenang. Ia melirik Liam dengan setengah kesal. Mana mungkin mereka menyalahkanmu? Mereka pasti berpikir aku ini sok, galak, dan suka menindasmu. Liam menyeringai, ya, kamu memang agak dominan dan sedikit arogan. Hei, kamu. Melihat Kirana hendak mencubitnya, Liam langsung mencoba meredakan suasana. Tenang, tenang. Aku cuma bercanda. Lagi pula, mereka sangat menyukaimu. Kirana mendengus, mereka bahkan belum melihatku. Bagaimana kamu tahu mereka akan menyukaiku? Kalau begitu, bagaimana kamu tahu mereka tidak akan menyukaimu kalau belum pernah bertemu mereka? HMP. Indra keenam wanita sangat akurat. Liam mengangkat alis. Tapi Kirana belum jadi wanita kan? Masih gadis. Kirana tersipu. Ia mendorong Liam menjauh dan bersandar pada pintu mobil, berusaha menghindar. Namun Liam tidak menyerah. Ia mencondongkan tubuh,
menyandarkan tangan di pintu dan mengurung Kirana dengan tubuhnya. Matanya yang dalam menatapnya lekat-lekat, senyum menggoda terlukis di wajahnya. Dengan suara rendah dan lembut ia bertanya, "Kirana masih gadis, belum jadi wanita dewasa kan?" "HM?" Wajah Kirana memanas. Jarak mereka terlalu dekat. Ia bisa mencium aroma min dari napas Liam, dan jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba mendorong Liam, tapi pria itu tampaknya tidak berniat melepaskannya. Dengan nada jengkel, Kirana mendengus, "Kamu sendiri laki-laki? Kamu masih kekanak-kanakan?" "HMPH." Liam tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Kirana melotot bingung. "Apa yang lucu, hah?" Masih sambil tertawa, Liam membungkuk dan berkata, "Ya, aku masih anak laki-laki. Tapi nanti, saat Kirana menjadi wanita, aku juga akan menjadi laki-laki sejati." Kirana butuh beberapa detik untuk memahami maksudnya, dan begitu ia sadar, ia langsung berteriak kesal, "Liam Wiratama! Dasar bajingan!" Mesum. Ia memalingkan wajah ke jendela, sebal setengah mati. Liam tahu dirinya sudah kelewatan, tapi ia tak bisa menahan diri. Kirana terlalu menggemaskan, dan ia hanya ingin terus memeluknya. Di depan rumah tua keluarga Wiratama yang megah, Laila mondar-mandir penuh cemas. "Kenapa belum datang juga sih?" Sudah berkali-kali ia mengecek ponsel, tapi Liam tidak membalas pesannya. Ia juga melarang mereka menelepon Kirana. Dia tahu Liam yang menjemput, tapi tetap saja, ia tidak bisa tenang. "Liam, kenapa belum juga datang?" Sebenarnya waktu belum terlalu malam. Laila hanya sangat ingin segera bertemu Kirana. Leo akhirnya kelelahan menenangkan ibunya. Ia menggandeng Laila dan berkata, "Bu, masuk saja dulu." Liam bilang Kirana sedang gugup. "Lebih baik kita tunggu di dalam." Akhirnya Laila menurut, apalagi setelah kakaknya juga mengirim pesan memintanya tidak menunggu di luar. "Oh adikku yang manis," gumam Laila sambil masuk rumah. Tepat setelah Laila masuk, mobil Liam dan Kirana akhirnya tiba. Liam turun lebih dulu dan membukakan pintu untuk Kirana. Ia mengulurkan tangannya, menunggu dengan elegan. Kirana melihat sekeliling. Ia sadar ada yang memperhatikan kedatangan mereka. Seketika, kegugupan kembali menyerangnya. Jantungnya berdegup kencang, dan telapak tangannya mulai berkeringat. Dengan suara pelan dan penuh rasa bersalah, ia menatap Liam. Gimana kalau kita balik aja? Ayo pergi." Liam tersenyum melihat ekspresinya yang gugup. "Oke," jawabnya santai. Kirana tercengang. Ia tak menyangka Liam akan begitu mudah menyetujuinya. Saat ia benar-benar hendak kembali ke mobil, ia buru-buru menahannya. Aku cuma bercanda. Kita udah sampai. Gak sopan kalau bikin paman dan bibi nunggu. Ayo masuk." Lee mengusap lembut kepalanya dan tersenyum hangat. "Baiklah. Ayo." "Tuan muda, Nyonya sudah lama menunggu Anda di dalam," kata saudara Anton, pengurus rumah tangga keluarga Wiratama. Liam mengangguk. "Bagaimana dengan kakek? Semua sudah berkumpul?" "Ya, semuanya ada di sana." Mendengar itu, kegugupan Kirana makin menjadi-jadi. Tangannya dingin, napasnya tak beraturan. Mengetahui seluruh keluarga besar Liam sudah berkumpul membuat jantungnya berdebar kencang. Liam mengusap lembut kepalanya. "Jangan khawatir. Aku di sini." Ia menggenggam tangan Kirana, menggandengnya masuk. Saudara Anton tersenyum saat melihat mereka. Sepasang anak muda yang begitu serasi. Mereka melewati jalan setapak berbatu di halaman depan. Di kanan kiri jalan, bunga-bunga dan tanaman hijau tumbuh rapi. Angin sepoi berhembus membawa aroma harum bunga, sedikit banyak membantu menenangkan hati Kirana yang gelisah. Sesaat sebelum sampai di pintu, seekor anjing putih besar tiba-tiba berlari keluar dari dalam rumah. "Kaiser, mau kemana kamu?" seru Liam. Kaiser berlari kecil dengan antusias ke arah Liam, lalu melompat dan minta dielus. Liam mengelus kepalanya, kemudian Kaiser menoleh ke arah Kirana, matanya membulat penuh semangat. Tanpa aba-aba, ia langsung menerjang Kirana dan mengendusnya dengan semangat tinggi. Tubuh Kaiser besar, montok, dan penuh tenaga. Kalau bukan karena Liam yang segera menahan Kirana, bisa jadi dia sudah terjatuh. Untungnya Kirana tidak takut pada anjing. Ia bahkan tersenyum,
karena sejak kecil sudah terbiasa dengan hewan peliharaan. Ia mulai membalas tingkah manja Kaiser dengan elusan hangat. Laila keluar dan menyaksikan itu dengan senyum penuh kebahagiaan. Melihat Laila, Kirana menegakkan tubuh dan buru-buru membungkuk sopan. "Halo Bibi." "Aku." Sebelum kalimatnya selesai, Laila sudah memeluknya erat. "Kirana, kamu datang juga. Ayo masuk," serunya penuh semangat. Kirana yang masih kaku dan bingung, hanya bisa pasrah saat Laila menariknya masuk ke dalam rumah. Sementara Kaiser berlari-lari mengelilingi mereka. Liam menyusul dari belakang sambil tersenyum melihat interaksi hangat itu. Begitu masuk, mereka mendapati kakek Nu sedang duduk membaca koran di ruang tamu. Laila segera memperkenalkan mereka. "Kirana, ini kakek Nu." Kirana buru-buru membungkuk sopan. "Selamat sore kakek." Kakek Nu tersenyum lebar. "Kirana, kemarilah duduk di samping kakek." Laila segera mempersilakan Kirana duduk, lalu menyodorkan camilan dan minuman yang sudah disiapkan di meja. "Makan dulu kalau kamu lapar ya. Ayahmu sedang masak di dapur, sebentar lagi selesai." Kakek Nu mengangkat alis. "Hus, jangan banyak makan camilan. Nanti jadi susah makan." Kirana tersenyum gugup dan mengambil air minum untuk menenangkan diri. Tapi saat mendengar Laila menyebut ayahmu dalam konteks Leomar, dia tersedak. Batuk-batuk. Laila langsung menepuk punggungnya. "Ya ampun, kamu nggak apa-apa? Minumnya pelan-pelan saja, jangan buru-buru." Kakek Nu juga menimpali. "Lihat tuh, kamu bikin anak itu takut. Kirana, ayo minum air lagi." Di samping mereka, Liam hanya berdiri diam. Sejak masuk rumah, tak ada satupun yang memperhatikannya. Semua perhatian terfokus pada Kirana, seakan dia anak kandung mereka. "Wah, lihat deh. Kamu nggak punya tempat lagi di keluarga ini," gumam Leo sambil tiduran di sofa. "Aku juga anak adopsi kayaknya." Kaiser mendekatinya, mengeluskan kepala ke sisi Leo. Leo memeluk anjing itu sambil berkata lirih, "Kamu satu-satunya yang ingat aku. Terima kasih sudah menghiburku." Tapi saat itu juga, Kaiser tiba-tiba menarik ujung baju Leo. Leo melongok ke belakang sofa dan mendapati kotoran anjing di situ. Kaiser langsung lari dengan puas setelah berhasil mengantar hadiah. Leo mendesah, "Hancur hatiku." Tak lama, Leomar keluar dari dapur dengan mengenakan celemek, membawa spatula di tangan. Siapa sangka, ketua keluarga Wiratama ternyata bisa memasak? Tentu saja, itu karena istrinya tercinta tidak bisa memasak, dan dia sudah terbiasa mengurus dapur sendiri saat acara keluarga. Hari itu tidak ada pelayan yang ikut serta, hanya keluarga inti. Liam ikut membantu menyajikan makanan. Bahkan ia menyendokkan makanan ke mangkuk khusus milik Kaiser. Mereka mulai makan bersama. Kirana merasa hangat di tengah keramahan mereka. Suasana meja makan begitu hidup. "Kirana, cobalah ini, enak banget," ujar Laila sambil menambahkan lauk ke piring Kirana. "Iya, dan coba juga yang ini. Favorit keluarga," sahut Leomar. Kirana tersenyum dan mencicipi satu persatu. Semuanya memang lezat, tapi perhatiannya terhadap rasa kalah oleh rasa hangat di hatinya. "Enak sekali," ujarnya tulus. "Kirana, makan yang banyak ya. Jangan sungkan." Leomar senang melihat calon menantunya doyan makan. Laila kembali menambahkan sepotong iga ke piringnya. "Ini favorit kami, resep andalan ayahmu." Kirana lagi-lagi tersedak. Lim segera menyodorkan air dan menepuk pelan punggungnya sambil menatap ibunya seolah berkata, "Ma, tolong pelan-pelan." "Mama."